kita selami kehangatan warisan dari tepi jalanan. Namun, kisah jamu hari ini adalah kisah perjuangan dan adaptasi. Di era ketika setiap resep harus terstandar dan setiap produk diuji dalam kemasan yang steril, bagaimana para penjaga tradisi ini menjaga otentisitas ramuan dari pawonku dapur mereka. Tantangannya kini bukan hanya soal rasa pahit, tapi soal kecepatan, legalitas, dan digitalisasi. Mampukah ramuan yang diracik dapur sederhana ini bersaing dengan suplemen impor yang tampil mewah di media sosial? Bisakah para penerus menjaga jejak tradisi mereka tanpa kehilangan roh aslinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertanian dan Bisnis. Kami akan menganalisis salah satu minuman dari sektor pertanian, yaitu jamu. Nah, seperti yang kalian lihat di ketapang, terdapat salah satu toko yang menjual minuman jamu yang cukup terkenal, yaitu Toko Pawonku. Di balik racikan yang disajikan oleh tangan-tangan yang cekatan, tersimpan resep rahasia keluarga, pengetahuan tentang alam, dan janji kesehatan yang otentik. Jamu yang diracik di tempat ini adalah bukti nyata bahwa hal-hal paling berharga seringkali ditemukan di sudut-sudut paling bersahaja. Ini adalah kisah tentang para penjaga warisan yang menjaga api jamu tetap menyala, satu persatu gelas di jantung kehidupan jalanan Indonesia. Nama saya Parince Kendapa yang ingin bertanya kepada pemilik toko dengan Kakak Widya Maharani. Ceritakan tentang usaha agribisnis yang Kakak jalankan. Usaha bisnisnya sih udah 1 tahun. Kita produk jamu pasti. Apa saja Kak yang dihasilkan dalam agribisnis ini? Yang lebih best sellernya sih ada jahe ori, jahe susu, jahe gula aren. Tapi kalau yang jenis rempah-rempahnya bisa di wedang detok, wedang pegalino, wedang kolesterol, dan wedang jantan. Dan ada skoteng juga. Nah, itu guys yang kakak di sini jual. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Delima Sarah. Baiklah, di sini saya akan bertanya sama kakak. Bagaimana cara usaha jamu ini memasarkan produk secara online atau offline? Kalau online itu kita tuh lebihnya biasa posting Instagram, Iya. di WA. Biasanya kita sambil buat konten. Kalau offline itu kan biasa orang di sini lewat, datang singgah gitu. Lepas jogging. Iya, atau malam-malam biasa orang habis latihan badminton, Iya. singgah ke sini. Oke. Dan apakah usaha jamu ini sudah menggunakan platform seperti Instagram, Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp untuk mempromosikan penjualannya? Kalau itu lebih ngisi ke Instagram itu seperti itu kita ya. Kadang kalau misalnya kita sambil tekan ini, kalau di WA pun kita posting. Kalau media sampai Nah, sabun ya lebihnya sih kerja sama dari WA. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Lalu, apa kendala utama yang dihadapi dalam pemasaran jamu secara digital? Dalam sejauh ini sih di produk kami belum ada kendala sih. Lebihnya tuh kita tuh kan lebih pemasarannya lebih dari ke media sosial. Jadi kalau media sosial tuh kan viewersnya lebih banyak. Apakah ada peningkatan setelah menggunakan media sosial atau marketing plus? Kalau kita sih lebihnya sih ke media sosial. Kalau marketplace sih kita enggak ada. Kalau media sosial tuh kan semakin kita kayak kita buat konten, viewersnya semakin naik. Atau
postingan, tekan dari teman-teman. Itu yang buat kita meningkat. Kalau marketplace kita belum ada. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Elia Astuti. Bagaimana sih menurut kakak tentang penggunaan teknologi? Apakah membantu menghemat biaya atau memperluas jangkauan konsumen? Kalau kita tuh kan kalau dalam penggunaan teknologi itu kan kita lebihnya kan ke wifi. Wifi itu kan kita bisa menganokkan media sosial kita. Terus kalau biaya tuh misalnya orang beli itu bisa menggunakan cash atau transfer. Dan memperluas jangkauan konsumen seketika kita misalnya makin buat konten atau tek-tekan dari orang atau dari panggilan orang dari mana-mana kan kita bisa memperluas jangkauannya makin meningkat garis kita pembelinya. Sejauh mana teknologi digital ini memengaruhi keuntungan atau perkembangan usaha jamu ini? Alhamdulillah selama ini sih omset kita meningkat. Semakin kita banyak view atau kita buat konten kan misalnya di share teman-teman tekan, makin dibuat tekan atau dipromosi-promosikan ya alhamdulillah omset kita naik, perkembangan kita pun naik. Oke, saya Andre. Saya akan mewawancarai Bapak yang tengah membeli sekuteng ini. Oke, dengan Bapak, nama Bapak siapa? Aheng. Oke, dengan Pak Aheng. Aduh, lupa mati ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan usaha ini, Pak? Ya. Dari mana Bapak mengetahui mengenai produk ini? Lewat gini aja sih. Ya, berikan testimoni tentang produk ini, Pak. Testimoni kayak gimana ya? Kayak enak kah, bagus, gitu. Ya enak. Baik untuk kesehatan juga sih. Ya. Oke, itu saja ya, Pak. Terima kasih. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Sekian wawancara yang kami lakukan pada hari ini. Jangan lupa beli